di suatu tempat yang penuh keindahan, kedamaian dan cahaya yang tidak pernah pudar, tempat yang penuh rahmat, tempat yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan yang tidak terbayangkan oleh mata manusia. Di dalamnya sungai-sungai mengalir jernih bagai kristal, pepohonan menjulang dengan buah-buahan yang tidak pernah habis, dan setiap daun yang bergoyang memancarkan keharuman yang menenteramkan jiwa. Istana-istana berdiri megah, berkilauan seperti cahaya fajar yang tidak pernah reda. Tidak ada rasa lelah, tidak ada duka, tidak ada rasa sakit. Hanya ketenangan dan nikmat yang terus mengalir. Itulah surga. Para malaikat lalu lalang melaksanakan perintah Allah dengan suara yang lebih indah dari alunan apapun di dunia. Cahaya mereka memenuhi langit surga, membawa kedamaian di setiap penjuru. Di tengah cahaya surga yang memancar, para malaikat terus bertasbih memuji Allah. Lalu Allah memanggil mereka dan menyampaikan sebuah keputusan besar. Di tempat yang begitu suci dan sempurna inilah sebuah ketetapan agung akan terjadi. Dalam keheningan surga yang penuh rahmat, Allah telah menetapkan untuk menciptakan makhluk baru, makhluk yang belum pernah ada, makhluk yang kelak akan membawa amanah besar dan diuji dalam ketaatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat yang penuh ketaatan bertanya, bukan karena membantah tetapi karena ingin memahami hikmah di balik ketetapannya. Para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Dengan penuh keagungan, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Jawaban ini menjadi penegasan bahwa penciptaan manusia bukanlah sekadar penambahan makhluk, tetapi bagian dari rencana besar Allah yang penuh hikmah. Di suatu tempat yang Allah kehendaki, terkumpullah tanah dari berbagai sisi bumi, hitam, putih, merah, lembut, keras, dan segala jenis sifat. Kemudian Allah membentuk sosok manusia pertama dengan tangannya sendiri. Bentuk jasad yang sempurna, tetapi masih belum bernyawa. Para malaikat melewatinya, memandang kagum pada bentuk makhluk baru ini. Iblis pun memperhatikannya, tetapi tidak dengan kekaguman, melainkan dengan rasa sombong dan angkuh. Dalam waktu yang tidak manusia ketahui, ketika bentuk Nabi Adam alaihissalam telah sempurna, tibalah momen agung yang akan mengubah alam semesta selamanya. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Kehidupan itu pun mengalir. Nabi Adam alaihissalam membuka matanya untuk pertama kalinya. Cahaya surga memantul di wajahnya dan ia mulai bangkit, hidup sebagai makhluk yang diberi akal, ilmu, dan kehormatan. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu yang tidak dianugerahkan kepada malaikat maupun iblis. Lalu Allah memperlihatkan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kalian benar." Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Nabi Adam alaihissalam pun menyebutkan seluruh nama-nama dengan sempurna. Setelah memperlihatkan ilmu Nabi Adam alaihissalam, Allah menetapkan perintah yang menjadi ujian bagi para malaikat dan iblis. Allah berfirman, "Sujudlah kalian kepada Adam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Tanpa ragu, para malaikat sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tanda penghormatan kepada makhluk yang Allah muliakan. Seluruh malaikat bersujud, kecuali satu makhluk yang berdiri tegak, tidak mau merendahkan diri. Dia adalah iblis. Kesombongan membungkus hatinya seperti api yang membakar.
Ketika semua malaikat bersujud, hanya iblis yang menolak. Allah bertanya, Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Iblis menjawab dengan kesombongan yang sebelumnya tidak pernah ada di surga. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Dengan ucapan itu, iblis menyombongkan asal penciptaannya dan merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Padahal kemuliaan bukan dari bahan penciptaan, tetapi dari ketaatan. Allah murka atas kesombongannya dan berfirman, Turunlah engkau dari surga. Tidak pantas engkau berlaku sombong di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Namun iblis yang hatinya telah dipenuhi kesombongan dan kedengkian berkata, Wahai Tuhanku, beri aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Allah mengabulkan permintaannya, bukan sebagai bentuk kemuliaan, tetapi sebagai bagian dari ujian bagi manusia. Allah berfirman, Sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan. Iblis berkata, Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Allah membalas sumpah itu dengan ketegasan. Sesungguhnya neraka jahanam akan aku penuhi dengan engkau dan orang-orang yang mengikutimu. Quran Surat Shad ayat 75 sampai 85. Dengan itu, iblis diusir dari surga, menjadi musuh bagi Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, dikelilingi keindahan yang tak terbayangkan. Allah berfirman, Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka ia akan hidup dalam kesempitan. Quran Surat Toha ayat 124. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam bukan hanya kisah awal manusia, tetapi kisah tentang amanah, ketaatan, ujian, dan rahmat Allah yang tak pernah berhenti. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungannya. Amin. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan mudahkan jalan untuknya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Insya Allah bermanfaat.